Halo guys, kembali lagi di channel kami FabGen. Kali ini kalian akan ditemani langsung oleh admin utama dari channel ini yang akan merekap sebuah alur film yang berjudul Maleficent. Film ini sendiri dirilis ke Indonesia pada tanggal 4 Juni 2014 dengan durasi 97 menit dan disutradarai oleh Robert Stromberg. Dan pemeran di dalam film ini ada Ella Purnell sebagai Maleficent kecil, Angelina Jolie sebagai Maleficent besar, Michael Higgins sebagai Stefan kecil, Toby Trekbo sebagai Stefan besar, Sam Riley sebagai Diaval, Vivienne Jolie Pitt sebagai Aurora kecil, Elle Fanning sebagai Aurora besar, Trento Twitis sebagai Pangeran Philip, Kenneth Branham sebagai Raja Henry, dan Imelda Stanton, Juno Temple, dan Leslie Manville sebagai tiga putri pengasuh Aurora. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, saya mengingatkan kepada kalian bahwa video ini mengandung film dibuka pada suatu tempat yang bernama Moors, yaitu tempat di mana para peri tinggal. Di sini kita akan diperlihatkan seorang gadis yang begitu cantik. Dia adalah seorang putri penjaga Moors yang bernama Maleficent, yang memiliki sifat baik hati dan sangat kuat. Lalu kita akan dibawa lagi di mana Maleficent menjumpai kerumunan para peri yang ternyata mereka sedang membahas seorang manusia yang masuk di wilayah mereka. Maleficent pun langsung pergi dan menemui manusia itu. Untuk pertama kalinya ia bertemu dengan manusia yang bernama Stefan. Lalu salah satu penjaga meminta Maleficent untuk mengambil sesuatu yang dicuri oleh Stefan dari tempat itu. Stefan pun mengembalikannya. Kemudian Maleficent dan Stefan pun mulai akrab saat Maleficent mengantar Stefan keluar dari perbatasan. Lalu mereka pun berbincang-bincang mengenai diri mereka, yang ternyata mereka berdua sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Stefan pun mengungkapkan keinginannya bahwa ia akan tinggal di istana yang ada di hadapan mereka itu pada suatu saat nanti. Saat Maleficent ingin berjabat tangan dengan Stefan, Maleficent pun merasa kesakitan karena cincin yang dikenakan oleh Stefan, yang dimana cincin itu terbuat dari besi, dan para peri akan kesakitan bila menyentuh sebuah besi. Stefan pun membuang cincinnya itu. Dari sinilah kisah cinta mereka dimulai, hingga dimana saat usia ke-16 tahun, Stefan pun memberikan Maleficent sebuah hadiah berupa kiss. Film pun baru dimulai. Mungkin dibuka di mana Maleficent mulai tergoda dengan dunia manusia. Sudah bertahun-tahun lamanya ia merindukan Stefan yang tidak tahu entah pergi kemana. Sampai seketika kerajaan yang ditunjuk Stefan di awal film tadi menyerang Moors, tempat kediaman para peri. Di sini kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Henry, sang penakluk hutan. Tanpa basa-basi lagi, Maleficent pun memanggil pasukannya. Sampai di mana Maleficent berhasil menjatuhkan sang raja dan memukul mundur mereka semua. Kemudian kita dibawa ke kerajaan Raja Henry, di mana ia sedang sekarat usai pertempuran tadi dan kemungkinan besar tidak bertahan lama lagi. Lalu ia pun berkata bahwa ia akan mencari penggantinya dengan cara bagi siapa saja yang dapat membalaskan dendamnya
untuk membunuh Maleficent, maka ialah yang layak menjadi seorang raja berikutnya. Hal itu pun didengar oleh Stefan. Pada malam antrinya, Stefan pun mendatangi tempat kediaman Maleficent, yaitu di Moors. Maleficent pun sangat kangen sekali dengan Stefan, hingga ia terpancing oleh godaan Stefan, yang sebenarnya Stefan akan berniat jahat kepada Maleficent. Tapi saat Stefan ingin membunuh Maleficent, ia pun tidak tega, dan akhirnya ia memutuskan untuk memotong sayapnya Maleficent, yang akan ia bawa sebagai bukti bagi raja dan diakui bahwa ia layak untuk jadi pengganti raja berikutnya. Saat pagi harinya, kita pun diperlihatkan dengan Maleficent yang sedang bersedih dan kecewa terhadap Stefan atas perbuatan Stefan terhadapnya tadi malam. Lalu Maleficent pun pergi untuk menenangkan dirinya di suatu tempat, dan di situ ada seekor burung gagak yang menghampiri dirinya. Maleficent pun mengusir gagak itu dengan kekuatannya. Kemudian saat seketika, Maleficent pun melihat burung gagak yang ia usir sebelumnya ditangkap oleh seorang manusia. Tapi burung itu diselamatkan oleh Maleficent dengan mengubahnya menjadi manusia. Nama burung itu adalah Diaval, yang kemudian Diaval pun bersedia menjadi pengikut Maleficent yang telah menyelamatkan hidupnya. Scene berganti lagi, yang dimana Diaval melihat Stefan yang menjadi seorang raja. Diaval pun langsung memberikan info itu kepada Maleficent, yang akhirnya Maleficent pun murka dan dilihat oleh Stefan dari kerajaannya. Maleficent pun kembali ke Moors dengan nama Kra yang membakar. Scene kembali lagi ke Diaval yang sedang menguping di kerajaan Stefan, di mana Diaval mengetahui bahwa Raja Stefan telah memiliki seorang putri dan akan merayakan kelahiran putrinya tersebut. Diaval pun memberi informasi ini kepada Maleficent. Saat pesta perayaan kelahiran Tuan Putri tiba, Maleficent pun tiba-tiba datang untuk memberikan hadiah beserta kutukan terhadap putri tersebut. Yang inti dari kutukan tersebut adalah bahwa sang putri akan selalu bahagia di hidupnya. Tapi ketika ia berusia sebelum satu hari di umur yang ke-16 tahun, sang putri akan menusukkan jarinya ke mesin pintal sebelum ia tertidur selamanya. Dan hanya kis cinta sejatilah yang bisa menyembuhkannya atau membatalkan kutukan tersebut. Dari situlah Raja Stefan menyuruh pasukannya untuk menghancurkan seluruh alat pintal dari semua kerajaan. Dan Maleficent pun membuat tembok perbatasan antara Moors dengan dunia manusia. Serta Raja Stefan menyuruh 3 prinya untuk mengurus dan membesarkan putrinya di suatu tempat yang jauh dari kerajaan. Ketiga pri itu adalah Imelda Staunton, Juno Temple, dan Leslie Manville. Di tempat putri Stefan dibesarkan, kita bisa melihat bahwa Maleficent selalu mengawasi sang putri. Scene berganti di mana para tentara Raja Stefan sedang berusaha untuk membobol tembok pembatas Moors. Tapi mereka tidak bisa karena Maleficent selalu ada untuk melindungi Moors. Lalu di sini kita akan melihat sang putri yang bermain tanpa pengawasan dan mau masuk ke jurang. Tapi Maleficent segera menolong sang putri. Tampaknya Maleficent mulai membuka hatinya kepada sang putri ya, karena ia selalu menjaga dan melindungi sang putri dari mara bahaya. Hingga waktu sudah dewasa pun sang putri tetap bermain dengan burung suruhan Maleficent, yaitu Diaval.
agar sang putri tidak terasa kesepian di dalam hidupnya. Hingga musim berganti musim, sang putri tetap tersenyum tanpa mengetahui hal yang sebenarnya. Sampai seketika, sang putri yang penasaran dengan isi yang ada di dalam tembok Moors, ia pun ditidurkan dan dibawa masuk ke wilayah Moors oleh Maleficent. Dan ia di sini tampaknya merasa bahagia. Dan saat melihat Maleficent, dia tidaklah takut, tapi malah mengatakan bahwa Maleficent itu adalah ibu putri yang selalu ada buatnya. Setelah Maleficent mengenalkan dihafal ke Aurora, Aurora pun dibuat tertidur lagi dan diantar kembali ke tempatnya. Di sini kita bisa lihat bahwa Raja Stefan sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Kemudian kita beralih lagi ke Aurora atau sang putri dan Maleficent yang kelihatannya sudah mulai akrab. Saat Maleficent mengantar Aurora pulang, ia hendak mencabut kutukannya, tapi itu semua tidak bisa dia lakukan. Maleficent pun menyesal akan perbuatannya dahulu. Scene berganti lagi di mana Aurora penasaran kenapa Maleficent tidak mempunyai sayap, padahal kan dia seorang putri. Maleficent pun menjawab bahwa sayapnya telah dicuri. Di sini kita bisa bayangkan ya bahwa Maleficent telah menganggap Aurora seperti anaknya sendiri. Hingga saat dimana Aurora ketemu dengan seorang pangeran bernama Philip yang tersesat dan ingin menuju ke kerajaan Raja Stefan, Maleficent pun tetap mengawasi Aurora dari kejauhan. Kemudian saat Aurora pulang untuk meminta izin tinggal di Moors, tapi ketiga putri yang membesarkannya tidak sengaja mengatakan semua hal tentang dirinya. Aurora pun pergi ke Moors untuk menjumpai Maleficent sambil menangis dan menyesali tindakan Maleficent terhadapnya. Sampai ia pergi ke kerajaan Raja Stefan untuk bertemu dengan orang tua aslinya. Tapi Stefan malah mengurung anaknya sendiri karena ia takut anaknya terkena kutukan Maleficent. Dan Stefan marah karena anaknya datang lebih cepat satu hari dari yang udah direncanakannya. Di dalam tempat kurungan, Aurora menemukan jalan keluar. Sampai ia pun ingin menusukkan jarinya ke pintal yang ada di pintu keluar itu. Dan kutukan Maleficent pun sudah terjadi. Kemudian kita akan dibawa ke Pangeran Philip yang ingin melepaskan kutukan Aurora dengan sebuah ciuman. Tapi ia pun gagal karena ciuman tersebut bukanlah ciuman cinta sejati. Kemudian Maleficent pun datang di samping Aurora dengan kecewa serta menyesal akan perbuatannya terhadap Aurora. Hingga Maleficent pun akhirnya mencium Aurora. Aurora pun tersadar, ternyata itulah cinta sejati yang tidak terduga. Kemudian kita beralih ke Aurora yang melihat sepasang sayap yang sedang ditahan dan ia berusaha untuk melepaskan sayap itu. Sedangkan Maleficent lagi bertarung dengan Raja Stefan dan pasukannya. Saat Maleficent sudah terpojok, tiba-tiba sayapnya pun menyatu dengannya dan ia pun menjadi lebih kuat. Maleficent dan Stefan pun berduel di atas gedung sampai di mana Stefan terjatuh dan mati. Di akhir film kita akan dibawa ke Maleficent dan Aurora yang ke Moors, serta Maleficent mengubah Moors seperti dahulu kala dan mengangkat Aurora sebagai Queen of Moors. Film pun bersambung. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa Raja Stefan telah mengkhianati cintanya ke Maleficent. Dan Maleficent pun sangat sayang kepada Aurora walaupun ia telah mengutuknya. Jadi ilmu yang dapat kita ambil dari film ini yaitu hargailah pasanganmu dan jangan menyimpan dendam kepada siapapun, terutama kepada pasangan kita yang sekarang telah menjadi pasangan orang lain. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.